محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته الإمام محدث أصوله وفروعه وأهل السلسلة والآخذين عنه على هذه النية كل نية صالحة نية المسلمين في هذا المسجد مقربين بنية الصحة والعافية طويل البركة حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hadratal muhtaramin, para jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini Allah masih berikan karunia rahmat, taufik, hidayah beserta inayahnya sehingga diberikan kekuatan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni salat subuh berjamaah. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah memberikan kesempurnaan di dalam rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajila sya'ri hasanah laisa bisabdi walal ja'dil al-qutati. Allah memberikan karunia di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan oleh Allah rambut yang sangat mulia. Beliau diberikan rambut ini tidak lurus banget juga tidak keriting. Jadi diberikan yang mutawassit, yang sedang. Kalau bahasa lain disebut apa? Ngandan. Disebut ngandan. Sangat indah. Allah memberikan rambut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memelihara rambut tersebut. Dinyatakan wa kana sya'ruhu sallallahu alaihi wasallam yadribu ila mankibaihi. Kadang-kadang rambutnya Rasulullah itu dibiarkan, dipelihara sampai ke pundak. Ya kalau boleh dikata, kalau bahasa kita gondrong ya, tapi indah. Jadi gondrongnya bukan gondrong yang tidak tertata. Karena Nabi Muhammad adalah uswah dari segala-galanya, sehingga dipandang begitu indah, berwibawa dan agung. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa katsiran ma yakunu ila sahmati udunaihi. Kadang-kadang beliau tidak sampai kedua pundaknya tapi sampai telinga. Jadi sampai ke telinganya ini suatu ketika dipelihara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam memelihara rambutnya. Kemudian tertata rambutnya selalu tersisir dengan indah, dengan bagus, dan beliau sudah menyatakan beberapa hal selalu dicontohkan adalah bit tayammun. Tayammun itu adalah ketika menyisir pun juga dimulai dari bagian kanan. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ikhtilaf. Ikhtilaf ini artinya adalah tidak sama dengan apa yang dibiasakan oleh
Umat-umat di masa lalu artinya orang-orang di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam penataan rambutnya. Jadi Nabi Muhammad ikhtilaf dengan orang-orang di masanya. Jadi ada orang-orang jahiliyah, kemudian ada orang-orang Yahudi, kemudian ada orang-orang Nasrani, selalu ada ikhtilaf, perbedaan-perbedaan, tidak sama. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasanal jismi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah dengan syakl, bentuk yang paling sempurna. Ya, disebutkan yang paling sempurna. Bagaimana tentang Nabi Muhammad? Allah memberikan karunia kepada kita manusia secara umum saja. Allah sudah menyatakan dengan ciptaan Allah manusia ini yang paling sempurna. Bagaimana tentang Nabi Muhammad? Ya, sempurnanya manusia yang diciptakan paling sempurna adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surat At-Tin, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan tentang terciptanya manusia secara umum. Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang sempurna. Kemudian Nabi Muhammad adalah sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidu waladi adama. Nabi Muhammad junjungan dari para anbiya wal mursalin. Juga Nabi Muhammad adalah junjungan dari seluruh keturunan Adam. Berarti Allah menciptakannya manusia secara umum sudah paling sempurna. Nabi Muhammad tercipta di antara yang paling sempurna itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kesempurnaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih Allah sempurnakan lagi dengan apa? Rahmatan lil alamin. Diberikan oleh Allah di dalam diri Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Ya. Seolah-olah Nabi ini berubah-ubah, hakikatnya bukan begitu. Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad itu di tengah-tengah masyarakat tetap dalam kasih sayang yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan orang-orang yang mungkin kulitnya hitam, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih oleh Allah karunia kasih sayang yang diungkapkan Nabi dengan izin Allah. Nabi itu di tengah-tengah mereka itu kayaknya putihnya itu, bersihnya itu gak nyolok banget. Jadi sedikit lebih di antara mereka. Itu di antaranya kasih sayang Nabi. Kalau bahasa kita dengan kalimat lain dengan tawadhu, selalu rendah diri. Dia orangnya hebat luar biasa. Ya, punya penampilan yang indah luar biasa, kedudukan yang tinggi, kekayaan luar, tapi dia kumpul dengan masyarakat biasa-biasa aja. Itu namanya tawadhu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah kesempurnaan seperti itu. Kumpul dengan orang yang tinggi-tinggi banget posturnya, Nabi Muhammad ada di atasnya mereka sedikit. Nabi Muhammad kumpul dengan orang-orang yang qasirah, yang pendek-pendek semua, maka Nabi Muhammad juga menyeimbangi rada tinggi sedikit. Seandainya ini bahasa harapan ini, seandainya Allah itu menakdirkan kita ini bisa kumpul di sini ini, kedatangan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad ketika kumpul bersama kita, ya lebih dari kita, artinya posturnya, penampilannya, ini diantara rahmah dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Kalau secara umum, taruhlah kita ambil contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini ketika ngumpul sama orang, diberikan oleh Allah ketampanan sangat luar biasa. Padahal kalau dalam catatan sejarah, sifat jamil yang Allah kasihkan kepada Nabi Yusuf ini nilainya adalah 25%. Untuk Nabi Muhammad 50%-nya. Yang 25% lagi adalah untuk semua dari Nabi Adam dan keturunan-keturunannya, dibagi-bagi cuma 25%. Nah, kalau boleh dikata Nabi Muhammad 50% pasti yang paling hebat luar biasa. Tapi karena Nabi Muhammad dikasih oleh Allah
sifat yang mulia rahmah lil alamin ini selalu bisa menyesuaikan, menyeimbangkan dengan orang-orang di mana Nabi Muhammad SAW berkumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dinyatakan juga Nabi Muhammad SAW yang tadi adalah mengulang lagi dengan hadis yang sama, bahwa suatu ketika Nabi Muhammad membiarkan memelihara rambutnya itu sampai pundak, kemudian juga suatu ketika sampai kedua telinganya. Wa fi waqtin ila nisfi udunai, dan dalam satu ketika juga beliau naikkan sedikit separuh dari telinga ini. Ini diantara Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang bagaimana Rasulullah SAW merawat rambutnya. Kemudian juga disifatin tentang rambut-rambut yang tumbuh di dalam diri Nabi Muhammad, diantaranya adalah beliau diberikan juga oleh Allah karunia, yaitu jenggot yang bagus yang tebal. Karena Rasulullah SAW katsal lihyah wa kana yufi lihyatahu wa ya'khutahu min syaribihi. Kemudian Rasulullah SAW memelihara jenggotnya, tapi dipelihara yang bagus, tertata dengan rapi. Kadang orang memelihara jenggot tidak dirapikan, ya. Pernah ada satu riwayat bahwa sahabat Bilal itu punya jenggot cuman beberapa helai saja. Kemudian Rasulullah itu kalau melihatnya senyum, ya. Senyum, sebenarnya senyumnya ini senyum bahagia. Di situ ada hikmah yang sangat luar biasa. Tapi mungkin beliau berbalik gitu, sahabat Bilal itu berbalik, kok saya Rasulullah senyum, dikira diketawain gitu mungkin maksudnya. Kemudian akhirnya dipotong habis itu, ya. Kemudian ketika dipotong habis ini Rasulullah memandangnya enggak senyum lagi, ya. Ternyata diantaranya ada hikmah bahwa memelihara lihyah, memelihara jenggot ini juga ada hikmah bahwa ada nilai pahala kalau digambarkan, ya bidadari itu nanti di akhirat itu senang kalau bahasa lain bergantungan atau bergelantungan di jenggot tersebut. Ini cuman gambaran menggunakan majazi tentang kemuliaannya amaliyah syariah memelihara jenggot tersebut. Dan juga posisinya adalah ada tujuan juga likhtilafil Yahudi. Orang-orang Yahudi ini diantara satu karakternya yaitu dia senang memelihara kumis, kemudian dia tidak suka memelihara jenggot. Maka dengan adanya yang dicontohkan Nabi memelihara jenggot kemudian memotong kumis ini adalah untuk ikhtilafil Yahudi. Hal ini Bapak, ini juga seseorang yang bisa mengamalkan yang dikaruniai jenggot, yang dikaruniai kumis. Takut nanti Bapak ada faham mafhum mukhalafahnya. Terus bagaimana ketika seseorang itu memang enggak dikasih jenggot? Ya enggak ada masalah orang enggak dikasih, ya. Dan juga apa yang beredar sebelum-sebelumnya ini banyak di video-video bahwa orang yang jenggotnya semakin panjang dianggap semakin bodoh. Itu enggak ada asas yang benar di dalam hadis, ya. Hampir semua ulama-ulama kemudian para anbiya itu memelihara jenggot, ya. Kemudian ketika dianggap itu menjadi tolak ukur bahwa orang yang jenggotnya panjang bukannya tambah cerdas, tambah pinter, tapi dianggap bodoh. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang salah. Ada seseorang yang memang kadang-kadang
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keterbelakangan mental ya. Kemudian mereka mungkin depresi karena satu musibah, satu problem kehidupan yang berat. Akhirnya apa? Mereka dalam kondisi itu terkena penyakit yang semacam itu, tiba-tiba tidak mengurus dia, tidak mengurus rambutnya, dibiarin terurai, ya, nggak pernah dipotong, nggak pernah dirapikan, terus jenggotnya, kumisnya. Kemudian itu adalah orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit gitu loh, ya, bukan itu menjadikan tolak ukur. Terus akhirnya banyak disampaikan oleh, ya, tokoh agama lagi yang menyampaikan. Ini adalah suatu hal yang bertentangan dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dianjurkan Nabi, disunahkan oleh Nabi, itu adalah suatu kebaikan untuk kita sebagai umatnya. Ada hal-hal yang juga sering dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasul juga kadang-kadang ini ketika ada berkumpul dengan para sahabatnya ini, mendengarkan kalimat yang diucap oleh para sahabat sedang menyampaikan sesuatu, maka Rasulullah kadang-kadang adalah, ya, akhadha lihyatahu biyadihi yang duru ilaiha. Jadi memegang jenggotnya. Ya, ada sahabat lagi menceritakan sesuatu atau berbicara dengan Rasulullah, kadang Rasulullah mendengarkannya sambil memegang jenggotnya. Kemudian ada juga satu amaliyah yang Rasulullah lakukan ketika berwudu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa, ya, khallala lihyatahu bil ma'. Khallala ini artinya adalah menyelah-nyelain ketika wudu, yaitu dengan air. Lah menyelah-nyelain itu bukan ambil air ditarik ke bawah, Pak, tapi justru berbalik, ambil air ditariknya ke atas. Ini sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita usahakan kalau memang kita bisa untuk mengamalkannya, adalah kita amalkan sedikit-sedikit dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan satu contoh kepada kita untuk selalu merawat ataupun memotong rambut kita, artinya bercukur. Itu juga disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencukur rambut, kemudian juga kita memotong kuku, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dibuang sembarangan. Ini memang anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqallimu adfaruhu wa yakussu saribahu yaumal jum'ah qabla ayyaruha ila salatil jum'ah. Dianjurkan kalau kita kepingin memotong rambut, memotong kuku, juga kumis, disunahkan itu adalah pada hari Jumat. Kemudian disunahkan itu untuk potong rambut hari Jumat disunahkan. Kemudian memotong kumis, dirapiin disunahkan di hari Jumat dan dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Jadi artinya kalau kita praktekin, kita niat untuk potong rambut, kemudian potong kuku, potong kumis, rapi semua, baru kita mengamalkan mandi Jumat. Setelah itu baru kita berangkat melaksanakan sholatul Jumat. Ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi dafni sya'ri wal adfar. Ya. Dan juga ketika kita sehabis memotong rambut dan memotong kuku, hendaknya dikumpulkan kemudian nanti ditanam, Pak. Jadi rambut kita ini ditanam, kemudian kuku yang telah dipotong ini potongannya juga ditanam. Sehingga beliau memberikan beberapa hal
yang diperintahkan untuk ditanam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bidafni sab'ati asya. Ada 7 perkara yang ini disuruh nanam setelah lepas dari diri kita. Yang pertama, 7 perkara dari manusia kalau sudah lepas ini disuruh nanam. Yang pertama adalah asy'aru, rambut. Jadi Bapak potong kumis, potong rambut, itu setelah itu dikumpulkan kemudian baru ditanam. Tapi kalau potongnya di tempat potong ya kemungkinan kita nggak bisa ambil, kecuali memang Bapak mau jalanin betul, pas potongnya sendiri dan tempatnya bersih, Bapak minta sama tukang potong. Setelah itu mohon diambil kemudian dikumpulin terus kita bawa nanti kita tanam. Kalau kepingin kita melaksanakan apa yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang biasa kita bisa lakukan sendiri adalah wadzuhru, potong kuku. Ya. Potong kuku, setelah kita potong semuanya rapi, kumpulkan kuku itu, kemudian kita tanam. Sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian waddam dan juga darah, ya, waddam, darah. Satu contoh begini, Pak. Ketika kita ini terluka, satu contoh, kita terluka, kemudian banyak darah yang keluar, terus kita mengambil kapas satu misal untuk membersihkannya, maka kapas yang sudah terlumpurin darah dari tubuh kita itu hendaknya tidak dibuang sembarangan. Sunnahnya adalah dari kapas yang banyak darahnya tersebut kemudian ditanam. Begitu juga dalam bab ini adalah dikaitkan dengan amaliyah seorang anak laki-laki di saat khitan. Di saat khitan, ya, kalau kita mau ambil bagian dari sunnah, ya, bekas potongan khitan tadi nanti bisa diminta kemudian kita kubur dengan baik, kita tanam dengan baik, ya. Ini ada hal-hal yang lain yang kadang-kadang kita tanpa disadari ada makhluk lain yang suka memanfaatkan sesuatu hal yang tidak baik, ya. Ketika seseorang membuang sembarangan dari, ya, tubuhnya yang sudah terlepas dari tubuhnya, bisa kuku, bisa rambut, bisa potongan dari jenggot dan kumis, kadang dibuang sembarangan, dimanfaatkan oleh makhluk yang lain seperti minal jin, dari jin, akhirnya dimanfaatkan untuk mengganggu manusia. Ini Rasulullah SAW sudah mempersiapkan nilai syariat yang sangat luar biasa. Itu pun menanamnya juga dibacain, paling tidak melakukan baca doa Bismillahirrahmanirrahim, sehingga akan dijaga oleh Allah, tidak bisa diambil manfaat oleh makhluk-makhluk yang. Dan juga terkait dengan keluarga kita, yaitu istri, ya, istri. Dan ini kayaknya apa? Sesuatu ini dianggap biasa-biasa aja, dan mungkin juga karena kita baru mengetahuinya. Istri kita kan ada satu tobai, ada sifat yang itu terjadi setiap bulan, ya. Apa yang disebutkan adalah minal haidi, dari haid, ya. Minal haidi, dari haid. Allah mengingatkan tentang haid itu, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa. Ketika umatmu nanti akan menanyakan tentang masalah haid, kasih tahu wahai Muhammad Rasulku, kata Allah, ya, fa'tazilun nisa, bahwa itu adalah adza. Darah haid itu darah kotor yang harus keluar tiap bulan terhadap istri kita. Lah ini bekas-bekas darah ini yang dari istri kita itu juga harus hati-hati. Kalau bisa ya tadi, kalau ada tempatnya kita juga kubur, artinya ditanam. Yang di situ ada bercak-bercak darah,
yang nampak itu hendaknya dikubur, jangan dibuang sembarangan. Itu diantara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga yang diperintahkan untuk dikubur, ditanam adalah wasinnu. Wasinnu adalah gigi yang patah. Wasinnu gigi yang patah. Kemudian wal alaqah. Alaqah itu keguguran yang belum nampak. Ya, ada seorang istri posisi keguguran masih belum nampak, belum membentuk janin, masih gumpalan darah atau gumpalan daging, maka ketika kondisi keguguran juga diperintahkan untuk ditanam. Nah, yang terakhir adalah wal masyimatu. Masyimah itu apa? Ari-ari. Jadi ari-ari disuruh nanam juga, ya. Makanya kita sudah menyaksikan banyak hal, cuman kadang ada tambah-tambahan, ya. Ari-ari anjuran dari Rasul ya udah ditanam. Cuman sekarang ada tambahan, dikasih lampu macam-macam gitu, ya. Dikasih penerangan gitu kan. Padahal perintahnya Nabi ya ditanam saja gitu kan. Ini diantara hal-hal ya yang jelas ya, kalau lampu ya biar terang aja kan, tujuannya nggak ada yang lain. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, itu bagian dari amaliyah-amaliyah yang dicontohkan oleh Nabi, dan bagi Nabi memberikan peragaan. Semoga kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit, bertambah nilai wawasan kecintaan kita kepada Nabi, kemudian bertambah juga pengamalan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi. Harapan kita menghidupkan sunnah Nabi, kemudian kita dicintai oleh Nabi. Harapan kita kalau sudah dicintai Nabi, di akhirat nanti kita bisa bersama-sama di bawah naungan bimbingan Nabi Muhammad menuju surganya Allah. Ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.